warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para bapak rahimakumullah, sami-sami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan taina urang tiasa hadir khusus dina setiap subuh ahad urang kempal deui di masjid dina raraga pangaosan terkait fikih-fikih dina bab ibadah. Alhamdulillah masih keneh aya jemaah saparantosna wengi mungkin aya nu ka wengi nya. Mungkin jam sabaraha? Jam 1. Henteu. Wengi wih rapat, Pak. Alhamdulillah ya subuh masih keneh aya berjamaah. Tur nuhun ka Pak itu Abdul tos ngabadalan heula. Memang suaranya mun subuh teh sok kieu ya. Memang dinten ieu nanti jadwal jam 6:30 aya ulemannya bersih makam. Jadi urang atur-atur awas urang kacumponan oge urang ngalaksanakeun naon anu dihimbaukeun ku pimpinan urang bahwa ke jam 6:30 teh sadayana diulem parasmanan diulem pembersihan makamnya di seputar wilayah Cimamut, makam Cimamut. Bismillahirrahmanirrahim. Urang teraskeun kamari sempat terputus dina bab adan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanna iqamatul lil unsa, disunahkeun pikeun istri mah qomat ya. Sirron eta oge harus secara sirri, pelan-pelan. Wa khungsa, dan adapun khungsa fain adzinat lin nisa'i sirron walam yukrahu au jahron haram. Saya dina ayeuna urang ngabahas tentang bagaimana posisi atau hukum adan bagi wanita. Karena di beberapa tempat masjid itu terpisah. Ya, ada masjid untuk laki-laki, ada masjid untuk perempuan. Sementara diparentahkeun setiap mau dilaksanakeun salat harus adan. Lamun masjidna khusus bagi wanita kumaha tah hukumna adan. Ya. Maka dina ieu kitab jumhur ulama mensepakati bahwa wanita untuk mengumandangkan adan itu tidak boleh. Bahkan kalau adan itu dikumandangkan sampai terdengar orang banyak, baik itu kaum laki-laki maupun halayak orang. Misalkan di Al-Barakah anu adana teh istri kana mikeun deh, nah itu tidak boleh. Jadi bisa dibayangkan deh, ya bagaimana suara istri itu kan bagi sebagian orang bisa berbahaya. Maksud bahaya teh ya dalam tanda petik ya. Ai cowok makan hayya 'alas shalah tegas. Coba kalau cewek hayya 'alas hayya 'alal falah itu berbahaya itu. Nah, karena memang nate madaratna sehingga para ulama walaupun ada beberapa golongan yang membolehkan tapi syaratnya ketat. Boleh tuh adan satu kalau hanya untuk golongan, hanya untuk dirinya dan untuk perempuan lagi. Jadi lamun di masjid nih ya jemaahna perempuan sadaya datang waktu sholat, nah itu boleh tuh adan, tetapi dengan suara yang pelan dan itu hanya terdengar oleh perempuan saja. Tong kana mikeun pelan, Allahu Akbar Allah. Tapi itu sepakat tidak disunatkan. Maka cukup adan itu mengikuti yang lain saja.
Tapi kalau qomat, nah dina ieu disunahkeun qomat mah lil ungsa pikeun istri, tapi syaratna kedah sirron talaunan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah. Hanya terdengar untuk dirinya dan yang ada yang mau ikut berjamaah. Mungkin jarangnya di urang, di wilayah urang aya adzan anu isti, karena memang adzan diperintahkan sejak zaman Rasulnya itu diperintahkannya langsung kepada Bilal bin Rabah. Bilal kan seorang laki-laki yang bersuara keras, lantang. Nah, itulah syariatnya adzan. Jadi adzan harus laki-laki yang mumayyiz balik. Anak-anak boleh kalau sudah mumayyiz, bisa membedakan mana baik dan benar, mana yang berbahaya untuk dirinya, mana yang enggak. Kemudian wal khungsa fa in adinat lin nisa'i sirron. Sami oge sareng khungsa, khungsa itu banci ya. Ta banci anu ku urang dipahami kan laki-laki tapi bermental perempuan. Kalau di dalam istilah fikih banci itu bukan gitu, Pak. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa'i wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijali. Jadi Rasul itu, Rasul Kanjeng Rasul, orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, la'ana bakal dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perspektif ilmu fikih ya, khungsa itu ada yang muskil, ada yang non muskil. Dari pengertian saja, khungsa itu huwallazi lahu zakaru karrijali wa farajun kan nisa'i. Jadi khunsa di dalam pengertian fikih itu bukan pengertian banci pada umumnya. Ya, jadi bukan laki-laki yang gemulai, bukan laki-laki yang berkarakter perempuan, tapi khungsa itu di dalam yang dimaksud di sini itu adalah orang yang memiliki kepribadian ganda alat kelaminnya, Pak. Ya, yaitu dia alladzi lahu zakaru karrijali, dia memiliki zakar seperti laki-laki. Kemudian wa farajun kanisa, dia memiliki farji seperti wanita. Jadi di dalam satu orang itu ada dua alat. Ya. Jadi anu laki-lakina berfungsi, anu perempuana berfungsi. Nah, itu yang disebut dengan apa tuh khungsa. Nah, di dua apa tuh alat itu juga, kalau dua-duanya berfungsi atau dua-duanya tidak berfungsi, tak inilah yang harus digali ilmu hukumna. Apakah mau dilaki-lakikan atau mau dikeperempuankan. Ya. Sehingga ada yang muskil itu ada yang bermasalah. Bermasalah itu tidak diketahui mana nih yang paling dominan. Anu kieuna berfungsi, ya. Nanti waktunya hudang gitu ya. Jadi apa normal kayak gitu. Anu nate farjina berfungsi juga gitu. Nah, maka Kanjeng Rasul ketika ada dua kondisi seperti itu sama-sama berfungsi, maka lihatlah di mana keluarnya air kencing ketika lahir. Berarti nu terang kudu kolot nanya. Di pertama dia kencing itu ada di mana? Ya, apakah di zakar atau di itu farji? Nah, yang paling susah itu kalau memang dua-duanya enggak berfungsi. Ya, sehingga harus digali dari berbagai sisi, dia dominannya ke laki-laki atau perempuan. Nah, di situ hukum berlaku. Nah, kalau khungsa yang bermasalah atau khungsa yang memiliki dua alat kelamin itu, ya, maka kalau dia melakukan apa adan atau iqomah, maka hanya boleh untuk diri sendiri, dan juga untuk perempuan.
sebagaimana menjadi imam dina salat supaya patarosannya ai banci sah teu lamun dijadikan imam. Tah harus ditarik dulu pengertiannya, apakah banci yang kurang dikenal sekarang ya banyak kan di kantor-kantor di mana-mana aya jelema teh cowok tapi lamun ditoel teh gitu ya. Apakah itu banci itu? Ya, aduh, sedot gitu. Nah, yang dimaksud di dalam ilmu fikih mah al-khunsa ya. Khunsa itu yang memiliki ke alat kelaminnya itu ganda aya dua, Pak. Lamun lamun urang mah kan hiji apa jangan hijinya? Hiji. Tapi mah aya nu dua, Pak. Jadi si laki-lakina aya da karena dina dina dirina itu. Si perempuanna ada. Tah itu khunsa ya. Tah sama jadi patokan boleh tidaknya apa naon teh adzan dan iqamah itu patokannya boleh enggak dia menjadi imam. Laki-laki boleh menjadi imam untuk kaum laki-laki, anak-anak dan perempuan. Perempuan boleh jadi imam untuk kaum perempuan. Al-khunsa itu hanya boleh menjadi imam bagi perempuan. Kalau ada banci lagi, apa khunsa lagi itu tidak boleh. Karena bisa jadi yang khunsa dia posisinya perempuan, sementara yang jadi makmumnya bisa saja karena memiliki ganda itu bisa jadi laki-laki. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ya. Kalau banci kumaha banci anu kurang di ini kenal, dia pas ditingali alat kelaminnya udah jelas itu laki-laki. Tapi hanya eh, lemah gemulai saja. Tapi di sini ada dua eh, penyebab apakah dia bancinya itu al-mutasyabihin mengikuti yang disengaja. Nah, tepugu dia mah laki-laki dan apa tuh tulen gitunya tulen. Nah, tapi karena disengaja ikut komunitas, kemudian bergaulnya dengan orang-orang yang memiliki karakter itu sehingga dia kebawa dan ada unsur kesengajaan. Nah, ini yang la'anallah, ini yang dilaknat bagi mereka ya. Itu mayoritas ulama dina jadi imam nage ada mengatakan makruh, dina mentok-mentokna dia tidak sah untuk menjadi imam. Dina paling ringan hukumannya itu adalah makruh yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah dan Malik dan Asy-Syafi'iyah. Di luar itu lebih parah lagi, lebih tegas lagi, itu tidak boleh. Bahkan ada di level haram. Tapi kalau bancinya yang karakternya tos tumbuh dari lahir, Pak. Dari lahir dia sudah kayak gitu sifatnya. Dia dilahirkannya laki-laki, tapi apa alamiahnya munculnya itu sifat perempuan, maka kalau dia menjadi imam selama rukunnya terpenuhi, bacaan Al-Qur'annya bagus, Al-Fatihahnya bagus, itu dibolehkan untuk menjadi imam dengan ketentuan dia harus berupaya berobat untuk menyembuhkan dirinya. Karena itu teh penyakit. Jadi kalau orang boga putra, nah cowok, tapi tos aya no tanda-tanda lamun ceurik siga awewe, lamun hayang nanaon siga awewe, itu harus cepat-cepat, Pak. Ya. Dulu pernah disampaikan ke abdi waktu ini pernah didialogkan ya di negara orang bahwa LGBT mau kriminalisasi. Maka majulah di perkuliahan waktu itu di kami di pasca sarjana memang dilematis karena itu penyakit. Jadi lamun mau kriminalisasi itu kan mau dipenjara. Jadi orang-orang yang memiliki mental itu kan membahayakan, mau ditewakan itu, Pak, mau dipenjarakan. Negara bingung, ini orang lamun dipenjarakan dihijikeun jeung anu normal, anu nanti berewokan, anu nanti gagah itu bisa jadi kieu. Bisa jadi kieu ya. Karena naon? Menyebar itu penyakit itu. Ya. Jadi kalau di Korea kan sekarang di nanti wajib apa tuh militer, nanti walaupun nanti wajah-wajahnya kayak nona-nona tapi dia ditumbuhkan nanti
maskulinnya ya. Nah, zaman Rasul juga nanti latihannya untuk menghindari penyakit itu, laki-laki itu harus sudah nanti latih main panah, main kuda, jangan main backclassnya. Boga laki lah budak cowok mah teh backclass, pecele, terus naon deui kuwuk gitu nya. Itu udah dimacokkan itu ya. Kalau ada panah main panah, nah terenang atau main apa tuh kuda, nah, yang bisa menimbulkan sifat laki-lakinya itu lebih dominan. Nah, jadi hungsa itu boleh komat tapi dengan catatan untuk dirinya, untuk si hunsanya seorang, tidak untuk diperdengarkan dan juga hanya untuk perempuan. Tapi kalau dengan suara keras ya, au jahron haruman. Kalau suara dengan keras maka hukumnya adalah haram ya. Nah, eta walaupun jarang ya tadi dugikan, walaupun tidak mungkin belum pernah orang mendengar, tapi ini kasusnya ada real. Di pondok pesantren Putra atau Abdi itu memang pas masuknya mas satu gerbang sampai satpamnya ada 3. Waktu kemarin Sabtu angger we mesti 40 poe tong ditengok ge tiap mingguna teh sok aya surat Pak. Surat nu dipotokeun ku murang kali ku nate guruna dikirimkeun ka WA dibaca teh aya hoyong Mustofa hoyong cemilan pangmeserkeun ieu atuh kamari teh ka ditu tapi da teu naon tiasa tepang ieu saur satpam teh Pak di dieu we di naon teh wiatkeun gitu. Itu pami kalebet mah masjidna aya 2, sakolana aya 2, asramana tos tangtosan. Semua aktivitas dipisah itu, Pak. Pisah. Yang cowok-cowok itu biasa aya masjidna, aya sakolana. Semua tidak ada kontak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang bisa punya masjidna, ya kalau apa tuh adan mungkin menginduk ke yang masjid itu cowok. Tapi kalau itu komah, berarti kan kata Rasul disunahkan apa tuh komah itu dalam setiap melaksanakan sholat, mau kodok, mau apa tuh ada, mau jama atau kosor. Setiap waktu sholat komat. Tapi kalau apa adan cukup 1 kali, walaupun sholatnya beberapa kali. Nah, tapi itu ada ya, real bahwa di masjid yang khusus perempuan itu komat biasa oleh perempuan, tapi syaratnya harus sirron, pelan-pelan ya, dan hanya ditunjukkan untuk kaum perempuan saja. Eta di dalam kitab Minhajul Muslimin diperjelas lagi di kitab I'anatus Sholihin dina Fathul Muin bahwa ketangtosan adan bagi perempuan adalah tidak boleh kalau adan itu ditunjukkan untuk kaum laki-laki dan kedengaran oleh orang banyak. Tapi kalau komah dengan suara yang sir itu dibolehkan, termasuk khungsa atau banci ya, banci dalam perspektif fikih, bukan banci yang kurang dikenal sekarang. Ya. Satu lagi wa yunadi li jama'ati masyru'ah fi naflil qa'id wa tarawih wa witri ufrida anha bi ramadhana wa qasr. Sunnah katanya. Sunnah menyerukan berjamaah. Ya, misalkan sholat id, sholat taraweh, tapi tidak sunnah qomat. Sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu tidak disunahkan qomat. Hanya diserukan bahwa sholat berjamaah baru dilaksanakan. Seperti sholat taraweh, itu tidak perlu qomat lagi. Ya, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sholat taraweh. Nah, itu tidak perlu, tapi cukup diserukan bahwa akan dilaksanakan sholat taraweh dengan apa tuh kalimatnya, usolli sunnatat tarawihi rakaataini jami'atu rahimakumullah, bisa dengan jami'ata rahimakumullah di nasobkan ya. Nah, itu sunnah Pak, itu boleh.
atau sholat witir ya usolli rokaatal witri jami'atu rahimakumullah sokayanya inilah nah, itu diserukan tapi tidak dikomahkan. Nusa terasna di atas pernah dibahas wasuratu fihi ma ayul fil adzani al iqamati tartibul au tartibah. Mengucapkan adzan iqamah disyaratkan harus tertib. Tertib kalimat-kalimatnya dibaca secara terus-menerus ingin terjeda oleh kalimat yang lain ya. Dina membaca salam juga, dina membaca urang bersin ketika nuju apa tuh adzan maka untuk menjawabnya tahan dulu sampai selesai adzan baru urang jawab. Termasuk bagi para pendengar upami urang nuju aya pamengan nuju di WC apapun itu aktivitasnya yang tidak bisa menjawab apa tuh adzan sekaligus pada saat itu maka bisa ditunda dulu sampai selesai apa tuh hajat orang baru orang membaca secara keseluruhan jawaban-jawaban ada di WC pas ngong itu adan kantos kebiasaan orang banyak lamun kacai teh lamun nulis aya nu adan can aya nu adan malah hare-hare we tibranya nah untuk alarm dibunyikan 3 kali pareman deui hudang-hudang mah kayak geus komat nah karek kacai atawa nuju adan kacai jadi nanti fadilah menjawab naon teh apa tuh adan teh terlewatkan karena urangna keur dicai tetapi masih bisa menjawab adan tos beres di kamar mandi ditahan dulu tak uwih di kamar mandi urang menjawab adzan Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah Allahu akbar la ilaha illallah niatkan urang menjawab panggilan nu dikumandangkeun ku muadzin maka kenging pahalana ya sakitu nu tiasa didukikeun ngamungi ayeuna bilih aya patarosan urang batasi sampai jam 6 sambil berdiskusi. Ya,